Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Untuk mengawali jumpa kita pada kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga sampai saat ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang beriman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini dapat kita miliki sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang memperjuangkan Islam sampai ke penjuru dunia sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan masih menjadi muslim dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat sunat duha merupakan sholat sunnah yang dilakukan saat matahari sedang naik satu tombak hingga sebelum matahari berada di tengah-tengah langit atau sebelum masuk waktu zuhur. Di dalam Al-Quran surat Ad-Duha dijelaskan betapa istimewanya waktu duha hingga membuat Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas waktu duha. Oleh karena itu hendaknya kita menggunakan waktu duha untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum sholat sunnat duha adalah merupakan sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan serta-merta menganjurkan kepada para sahabat beliau untuk melakukannya, sekaligus menjadikannya sebagai wasiat terhadap kita selaku umatnya. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa sholat sunat duha memiliki manfaat dan keutamaan serta keistimewaan pada siapa-siapa saja yang mengerjakannya, selain sebagai sarana untuk mempermudah dan menambah rezeki kita. Berikut ini 7 keutamaan serta keistimewaan sholat sunat duha yang harus kita ketahui. Keutamaan sholat sunat duha yang pertama yaitu sholat duha merupakan salah satu wasiat daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis yang menjelaskan betapa besarnya keistimewaan dan keutamaan sholat sunat duha, dan betapa tinggi kedudukannya serta betapa kokohnya syariat Islam di dalam menganjurkannya. Seperti salah satu sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjadikan sholat sunat duha sebagai wasiatnya. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang tidak akan aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia nanti, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, sholat sunat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang kedua yaitu sholat duha mencukupi sebagai sedekah bagi tiap ruas tulang sendi tubuh manusia, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan yang artinya, pada setiap persendian kalian harus dikeluarkan sedekahnya setiap pagi. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amal bil ma'ruf adalah sedekah, nahi anil mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat terpenuhi dengan sholat sunat sholat 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Hadis riwayat Muslim. Adapun keutamaannya yang ketiga yaitu
masuk surga melalui pintu duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jannati baban yuqalu lahu duha. Wa idza kana yaumul qiyamati nada munadi aina alladzina kanu yudimuna ala sholatid duha. Hadza babukum fadkhuluhu bi rahmatillah. Yang artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang disebut dengan ad-duha. Nanti pada hari kiamat ada yang memanggil, siapa yang senantiasa menunaikan sholat duha, ini adalah pintu kalian, silahkan masuk dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan keutamaan yang keempat adalah akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Salah satu keistimewaan mengerjakan sholat sunat duha adalah dibangunkannya sebuah rumah di surga nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa yang mendirikan sholat sunat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya rumah dari emas di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian keutamaannya yang kelima yaitu dicukupkan rezekinya di sore hari. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, wahai anak Adam, sholatlah 4 rakaat untukku pada waktu duha, maka aku akan memberikan jaminan yang cukup kepadamu sampai akhir hari itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keutamaannya yang keenam adalah mendapatkan pahala umroh dan haji. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk menetap di dalam masjid untuk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Rasulullah mengatakan, sempurna, sempurna, sempurna. Dan adapun keutamaan yang ketujuh adalah akan diampuni dosanya walau sebanyak buih di lautan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita istiqomah dalam menjaga sholat sunat duha, maka dosa-dosa kita akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menjaga sholat sunat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah dia di antara keutamaan sholat sunat duha. Akhirul kalam, semoga kita bisa istiqomah melaksanakannya, mengingat karena begitu banyaknya keutamaan pada sholat sunnah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.